Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kanafian, NIM 05123245, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi S1 Agribisnis. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari tugas, yaitu jelaskan pengertian komunikasi secara umum dan pengertian komunikasi dalam konteks penyuluhan. Berikan contoh masing-masing, jelaskan pengertian komunikasi secara umum dan pengertian komunikasi dalam konteks penyuluhan. Berikan contoh masing-masing. Baik, yang pertama, pengertian komunikasi secara umum. Komunikasi adalah proses di mana orang saling bertukar informasi, ide atau perasaan. Ini bisa terjadi melalui kata-kata, tulisan, atau bahkan tindakan. Misalnya saat kita berbicara dengan teman tentang sekolah, kita berbagai informasi dan pendapat. Kemudian yang kedua, pengertian komunikasi dalam konteks penyuluhan. Dalam konteks penyuluhan, komunikasi adalah cara untuk menyampaikan informasi atau pengetahuan kepada masyarakat agar mereka bisa memahami dan mengubah perilaku. Misalnya seorang penyuluh menjelaskan cara bercocok tanam yang baik kepada petani agar panen mereka meningkat. Kemudian contohnya yaitu contoh secara umum, seorang guru menjelaskan pelajaran matematika kepada muridnya. Mereka mendengarkan dan bertanya jika ada yang kurang jelas. Kemudian yang kedua, contoh penyuluhan. Seorang tenaga kesehatan memberitahu masyarakat tentang pentingnya vaksinasi untuk menjaga kesehatan anak-anak. Mereka memberikan penjelasan dan menjawab pertanyaan orang tua. Kemudian yang kedua, salah satu unsur komunikasi adalah pesan atau informasi dalam konteks ini. Apa saja manfaat cyber extension dalam kegiatan penyuluhan? Berikan penjelasan. Baik, yaitu yang pertama, akses luas. Cyber extension memungkinkan informasi dapat diakses oleh lebih banyak orang, termasuk petani di daerah terpencil melalui internet atau aplikasi ponsel. Kemudian yang kedua, interaksi yang cepat. Penggunaan media sosial dan platform komunikasi digital memungkinkan penyuluhan berinteraksi langsung dengan masyarakat, menjawab pertanyaan dan memberikan dukungan secara real time. Kemudian yang ketiga, efisiensi waktu dan biaya cyber extension dapat mengurangi biaya transportasi dan waktu yang diperlukan untuk mengukur lokasi secara fisik, sehingga penyuluhan dapat lebih fokus penyebaran informasi. Kemudian bagaimana cara penyuluhan mengefektifkan komunikasi? Berikan penjelasan. Baik, yang pertama, mendengarkan aktif penyuluh. Seorang harus mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, ini akan membantu memahami kebutuhan dan kekhawatiran oleh masyarakat sehingga informasi yang diberikan akan lebih relevan. Dan yang ketiga, menggunakan bahasa sederhana. Penyuluhan sebaiknya menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Yang keempat, menghindari istilah teknis yang rumit akan membantu orang lebih cepat menangkap informasi. Kemudian yang kelima, memanfaatkan media visual. Penggunaan gambar, diagram atau video dapat membuat informasi lebih mudah dimengerti. Visualisasi membantu memperjelas penjelasan yang diberikan. Kemudian yang terakhir, memberikan contoh nyata. Menyampaikan informasi dengan contoh dari pengamatan atau praktik di lapangan akan membuat pesan lebih diingat dan diterapkan. Kemudian, mahasiswa diminta untuk mengamati kegiatan penyuluhan yang dilakukan di masing-masing. Wilayah saya berada di Desa Tirauta, Kecamatan Polida, Kabupaten Korawe. Jadi, kemudian kami disuruh mengidentifikasi inovasi pertanian apa yang disampaikan. Adapun inovasi yang disampaikan adalah penanggungan benih unggul yang tahan lama dan penyakit. Kemudian selain itu mereka juga memperkenalkan metode pemupukan organik untuk meningkatkan subur tanah. Tahapan adopsi inovasi apa yang terjadi pada sasaran
Mengapa? Yaitu karena pengetahuan seseorang petani harus mengetahui tentang benih unggul yang akan dia gunakan. Maka melalui penyuluhan ini seorang petani dapat mengetahuinya. Dan yang kedua, persetujuan. Setelah mendengar manfaatnya, mereka akan setuju untuk mencoba. Kemudian yang ketiga, implementasi. Setelah itu petani mulai menggunakan benih unggul untuk ditanam ke kebun mereka. Kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi kecepatan adopsi inovasi pada sasaran tersebut? Berikan penjelasan faktor apa saja yang mempengaruhi kecepatan adopsi inovasi pada sasaran tersebut. Berikan penjelasan. Yaitu pengamatan petani. Petani yang memiliki pengalaman positif dengan teknologi baru dapat lebih cepat mencoba inovasi. Dan yang kedua, sosialisasi dan dukungan penyuluh. Jika penyuluh aktif menjelaskan manfaat dan cara penggunaan, petani lebih cepat memahami dan mengadopsinya. Dan yang ketiga, ketersediaan sumber daya. Jika petani memiliki sumber daya seperti modal dan akses ke informasi, mereka lebih mudah menggunakan inovasi. Dan yang keempat, kondisi sosial. Jika ada yang banyak petani lain di desa yang mencoba dan berhasil, yang lainnya cenderung mengikuti. Sekian dari apa yang saya bisa jawab dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.